Bimang Qadwahada wal ahli wal ashabi man Qadwahada. Masya Allah, asal otomatis nih. Lanjut nggih. Nah, setelah diketahui bahwasanya semua itu adalah penyebab daripada terciptanya Nabi Muhammad SAW, yang bapak punya istri, kita punya anak, punya rumah, sampai punya harta, mobil mewah dan lain sebagainya, segala bentuk fasilitas yang Allah berikan tidak lain dan tidak bukan musabbibul asbab adalah biwujudihil Mustafa Ahmad. Berkah barokah daripada terciptanya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita tidak perlu sombong Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena segala bentuk fasilitas yang kita miliki, segala bentuk sarana dalam kehidupan yang kita miliki semua adalah sebuah titipan. Lalu bagaimana? Maka dari itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, terutama sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya mengharap syafaat, bukan hanya mengharap diakui sebagai umat, tapi jadikan itu sebagai pokok kewajiban dalam diri kita. Sebagai bentuk apa tadi? Kewajiban. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini ada tapinya ya. Jangan sampai sholawat yang kita baca itu bukan menjadi perantara syafaat bagi kita, melainkan menjadi laknat bagi kita. Kok bisa Ustadz? Apakah ada sholawat yang bukan menjadi syafaat tapi menjadi laknat? Ada. Perhatikan ini, Bu, Pak. Sholawat sejatinya menjadi syafaat, tapi ini kok sholawat menjadi laknat. Ada apa dengan sholawatnya? Bukan ada apa dengan sholawatnya, tapi sholawat yang dibaca itu bukan diniatkan mahabbah kepada Nabi, tapi sebagai bentuk kasihan kepada Nabi. Maksudnya bagaimana? Aku tak sholawat yang Nabi, biar Nabi itu diampuni dosa-dosanya. Nabi itu kasihan. Artinya dia bersolawat kepada Nabi bukan takziman, bukan mahabbatan, tapi karena takrihan. Bahasa Inggrisnya tuh ngenyek. Gitu. Ya, jadi dia memberikan sholawat kepada Nabi itu bukan semata-mata mengagungkan Nabi, tapi ngenyek. Seperti itu Nabi kalau bukan karena sholawat aku, Nabi nggak bakal masuk surga. Hati-hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu murnikan niat kita dalam hadir di sebuah majlis ini dengan harapan semoga kita diakui oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama dalam tujuan sholawat. Dan yang kedua, hakikat sholawat. Bu, tadi sudah diceritakan saking baiknya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nabi Muhammad itu memberikan hukum syariat yang paling mudah. Yang paling mudah. Contohnya satu, kalau syariatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika ada najis jatuh ke dalam kulit kita atau tangan kita terkena najis, maka bagaimana cara mensucikannya? Dengan dikerak. Care wong Jerman dikerak, ya, sehingga najis tersebut itu bisa hilang. Begitu. Kira-kira kalau syariat tersebut itu kita lakukan di zaman sekarang, kita kira-kira Bapak Ibu berani nggak? Ada najis dikerak pakai silet, ditato. Seperti itu. Bukan hanya itu saja, bahkan zakat kalau di Nabi sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah 25%. 25%. Jadi kalau 1 juta berapa? 250.000. Itu akan memberatkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tapi karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita,
Karena bangganya Nabi Muhammad kepada kita, apa yang beliau katakan? Aku ingin menolong umatku lewat syariat-syariatku. Yang pertama, cukup dengan membersihkan najis yang terkena pada pakaian dengan air, itu sudah dikatakan suci, tidak perlu mengkerak. Cukup kita membayarkan zakat sebesar 2,5%, itu sudah dianggap, tidak perlu 25%. Nah, itu. Bahkan kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita semua itu sampai pada titik ketika kita hendak menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ketika nazar. Diceritakan dalam sebuah hadis, rasanya orang yang sakaratul maut itu diibaratkan kulitnya itu diseset, dicabik menggunakan pedang di tempat yang sama. Riwayat yang lain mengatakan kulit itu ditarik, seret. Bagaimana sakitnya? Lalu apa? Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tuh bingung. Malaikat tersebut muter-muter 7 kali, ke kanan ke kiri. Apa kata Nabi Muhammad? Malaikat, apa yang